Oke, jadi ada dua hal yang mau disaksikan. Yang pertama itu ketika ikut Joy di Alor, ya karena sudah pernah saya saksikan hari Sabtu yang lalu ketika National Camp itu awalnya ikut karena diajak. Awalnya ikut karena diajak, oh ya ini komunitas yang bagus lihatnya. Tapi akhirnya menyadari kalau hasil dari ajakan itu akhirnya membuat saya mengerti dan bagaimana mengenal Tuhan. Kemudian menolong saya supaya akhirnya memilih dapat apa tuh menerima panggilan Tuhan dan akhirnya mengikuti sekolah teologi ya, kemudian masuk dalam ladang pelayanan dan kemudian ketika kembali lagi kemarin itu memang di Alor juga sama seperti mau dibilang bisa dibilang sama seperti Joy Jogja mengalami banyak perubahan karena banyak teman-teman yang sudah bekerja, sudah menikah, sehingga banyak juga teman-teman yang baru yang bisa dibilang sedikit jumlahnya, tapi ada satu hal yang terus saya alami dari awal sampai akhir sampai sekarang itu adalah di mana saya terus mengalami yang namanya pertumbuhan iman dan itu juga akhirnya membuat saya ketika saya sudah mengalami pertumbuhan iman, saya sudah mengenal Tuhan, saya dapat hal-hal yang baik. Nah, harus saya bagikan juga nih ke teman-teman dengan caranya mengajak teman-teman yang lain. Teman-teman pemuda, teman-teman waktu SMA kayak gitu. Nah, itu yang saya dapat yang pertama di Joy Alot. Nah, yang kedua, ya, yang keduanya itu adalah ketika saya ada di Jogja gitu. Waktu diutus ke Jogja dibilang Kak Oka tolong ke Jogja nanti karena saya nggak bisa kan ada gitu ya. Saya dalam hati loh, kenapa saya masih banyak kakak-kakak yang lain gitu. Saya pun baru balik gitu, jadi baru bergabung lagi di Joy setelah pelayanan di Sumba. Tapi pas lihat coba renungkan, oh ini pasti cara Tuhan, pasti ada yang bisa lah saya dapat gitu. Tapi terus bertanya, Tuhan ini kalau sampai sana ngapain? Masanya ikut kegiatan gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Tapi pas sampai di sana ketemu Kak Cia, Kak Ani, Kak Geti, Mbak Ika dan kakak-kakak dan teman-teman yang lain tuh ada satu hal lagi yang saya dapat ketika mereka mau berkorban demi pelayanan gitu. Bukan demi, mereka berkorban karena mereka menyadari kalau kata-kata Kak Cia mau melayani karena Kak Cia tahu bahwa Tuhan itu memang bukan berutang kepada Kak Cia, tapi Kak Cia tahu kalau Kak Cia itu jadi orang yang sudah diselamatkan begitu. Jadi intinya di situ. Jadi itu yang buat dapat semangat baru karena jujur waktu-waktu ini pun ketika dipercayakan pelayanan, waktu saya ada pelayanan saya ingin mau pakai alasan saya nggak mau gitu terlalu terlibat pelayanan. Terus saya juga punya pelayanan, tapi ketika lihat Kak Ani, Kak Geti, Kak Cia, dan teman-teman yang lain ninggalin keluarga dan datang ke Jogja untuk pelayanan itu kayak tertampar. Kak, orang lain saja meninggalkan keluarga, orang lain saja meninggalkan teman, semua zona nyamannya untuk melayani Tuhan. Masa kau yang sudah di sini nggak mau melayani? Kayak gitu. Terus yang berikutnya, ketika nyampe di Jogja itu ada yang saya dapat dari teman-teman di pembahasan di national meeting kemarin itu saya selama ini memang terlalu fokus dengan pertumbuhan iman tapi dari dari Bang Rena atau siapa saya lupa namanya kemarin itu menyarankan juga supaya ada yang namanya untuk skillnya teman-teman Joy mempersiapkan mereka untuk masuk ke dunia pekerjaan yang mahasiswa dan itu juga ketika saya renungkan lagi kayak katakan Nels betul maksudnya kita nggak bisa hanya lihat pertumbuhan iman tapi bagaimana mereka juga sebagai orang-orang yang beriman yang sudah mengalami pertumbuhan iman yang bagus di dalam persekutuan Joy mereka juga harus disiapkan skillnya untuk masuk ke dalam dunia kerja jadi
apa ya, 2 hal itu yang saya dapat di Jogja dan mungkin terlihat sederhana, tapi itu menjadi satu PR besar yang buat saya akhirnya terus berpikir bahwa 2 hal itu juga yang harus saya sampaikan dan harus dilakukan juga ada di Joy Alor. Sehingga ketika teman-teman ada di persekutuan, mereka mengalami pertumbuhan, mereka juga mengalami kesiapan untuk melayani Tuhan di bidangnya masing-masing, untuk berkarya, untuk hidup di tengah tantangan dunia saat ini, di tengah apa ya masalah-masalah yang terjadi di dunia saat ini sih Kak. Kemudian apa ya, oh ya, dari sini juga saya tuh ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semua kakak-kakak yang sudah luar biasa begitu, luar biasa. Saya bilang luar biasa kenapa? Karena semuanya mau berkorban. Kalau saya bilang berkorban sih, mau datang dan apa ya, membagikan sharing membagikan pengalaman hidup, pengalaman waktu pelayanan, pengalaman di Joy itu kepada kami semua, terkhusus saya sih secara jujur ini saya baru pertama kali dengar secara langsung bagaimana Joy awalnya dibentuk. Joy Jogja Fellowship ini Indonesia dibentuk oleh pendirinya dari awal, kemudian bagaimana perkembangan, perubahan-perubahan sampai saat ini. Jadi ya akhirnya saya juga tidak hanya sekedar anggota Joy atau Joyers, tapi saya juga akhirnya mengenal gitu, mengenal dalam artian mengenal cerita pembentukannya Joy dari awal, berdirinya Joy dari awal, walaupun memang tidak semua, tapi ya saya bersyukur dan berterima kasih karena saya juga diberkati, diperhatikan dan sangat luar biasa teman-teman kakak-kakak dari Joy Jogja. Itu saja dari saya Kak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.